hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jumpa lagi di channel Indosi Family bersama aku Titi. Aku di sini bersama Dominic guys, tapi dia di sana, dia lagi main tuh itu di sana. Sudah bulan April tanggal 11 dan minggu depan itu hari Senin itu Dominic birthday tanggal 18. Buat kalian yang belum nonton video kami sebelumnya, video yang aku upload sebelumnya, kalau kami itu 2 minggu kemarin, 3 minggu kemarin atau 2 minggu kemarin, dari mulai bulan Maret tanggal berapa ya, tanggal 20 nah apa 25 itu kita positif corona ya. Dan abis itu setelah berapa hari aku positif, mengikut Dominic positif, abis itu Dominic positif berapa hari kemudian si D positif. Jadi akhirnya kita semua satu rumah positif COVID-19. Jadi guys, puji Tuhan kami sudah recovery, full recovery, sudah sembuh total. Kita sudah lakukan rapid test ya, antigen test, dan hasilnya sudah negatif dan sudah tidak ada simptom lagi atau tidak ada gejala COVID lagi di kami. Dan yang kalian belum tahu kalau aku ini kena COVID saat hamil. Jadi aku waktu itu 24 minggu dan sekarang 23 minggu pak. Dan sekarang udah 26 minggu. Sorry ya, agak ngos-ngosan. Dan ya guys, aku juga setelah COVID sembuh, aku juga mengalami infeksi saluran kencing. Jadi ini sudah yang kali kedua apa kali ketiga aku infeksi saluran kencing di kehamilan kali ini. Jadi waktu itu tanggal 21 aku harus emergensi ke rumah sakit karena infeksi saluran kencing. Terus kali kedua itu pas selesai COVID. Jadi kita pas udah negatif COVID, ya aku ternyata mengalami infeksi saluran kencing lagi. Terus harus ke rumah sakit. Pas di rumah sakit, kita sebelum masuk ke rumah sakit itu kita tes. Jadi aku, Dominic dan juga si Dev, kita tes bertiga ya, di tes antigen dari pihak rumah sakit dan aku sudah negatif. Ternyata Dominic sama si suamiku itu mereka berdua masih positif. Jadi mereka nggak diizinkan masuk. Jadi waktu itu cuma aku sendiri masuk, dirawat di rumah sakit selama beberapa jam doang, terus disuruh pulang rawat jalan. Kan waktu itu juga aku baru sembuh dari sakit, jadi istilahnya mereka juga was-was gitu, takutnya aku spread virus gitu. Dan aku juga merasa nggak nyaman waktu itu di rumah sakit karena diisolasi, disuruh pakai masker terus selama di dalam ruangan. Jadi aduh, lebih baik keluar deh, lebih baik ke rumah, pulang ke rumah dan rawat jalan, dikasih resep. Nah dokter tuh cuma kasih resep kayak resep ini loh guys, Mural ini kayak minuman ini dicampur di minuman begitu, di air putih. Dan ini tuh nggak ngefek. Ini kalau misalnya masih istilahnya masih awal-awal infeksi saluran kencing. Ternyata di aku tuh udah nggak ngefek karena aku udah mulai agak parah ya. Dan aku juga lagi hamil. Jadi waktu itu kita telepon lagi rumah sakit dan mereka telepon lagi dokter dan kita minta resep antibiotik karena cuman ini aja tuh nggak mempan gitu ya, bakterinya tuh udah nyebar gitu. Dan akhirnya kita minta resep ke dokter dan dokter buatkan resep antibiotik dan aku sampai sekarang minum antibiotik sudah dua kali, udah di repeat, udah diulang resepnya, jadi udah 2 dosis begitu ya. Dan ya sampai sekarang masih dalam treatment. Semoga cepat clear gitu, cepat sembuh infeksi saluran kencingnya. Karena kalau misalnya nggak di treatment sementara hamil, terus infeksi saluran kencing nggak di treatment dengan baik, itu sangat berbahaya, bisa mengakibatkan lahir prematur juga. Sama ini tuh sama persis seperti yang aku alami waktu hamil Dominic guys. Jadi aku rada worry, rada was-was juga karena ini persis sama yang aku alami ketika hamil Dominic guys. Dan ini juga baru 20 berapa minggu dan udah merasakan infeksi saluran kencing yang begitu menyakitkan. Jadi aduh, takut banget. Oke guys, jadi hari ini tuh aku ada
aku dikasih referral dari dokter kandunganku untuk melakukan yang namanya itu tes diabetes. Jadi kita tes gula darah. Karena kehamilan, ibu hamil di sini tuh wajib untuk melakukan tes gula darah. Jadi untuk memastikan kita nggak ada diabetes. Kalaupun ada, makanya kita harus diet. Apalagi aku tuh suka makan makanan yang manis-manis. Jadi terus berat badan juga udah naik secara signifikan. Jadi benar-benar harus tes. Jadi waktu di itu dokter kasih referral itu untuk harus kasih rujukan, maksudnya tuh lakukan tes ini tuh di usia kandungan 26 minggu sampai 28 minggu gitu. Jadi ya kita mau pergi nih. Dan hari ini juga hari pertama suami masuk kerja setelah dia off selama kurang lebih 2 minggu karena COVID. Jadi hari ini dia sudah full recovery, dan udah dari 3 hari yang lalu dia udah full recovery, udah negatif hasilnya. Jadi dia udah kembali ke site, kembali ke tempat kerja hari ini guys. Jadi ini tinggal kita berdua. Tadi pagi kita berdua bangun tadi kayaknya jam 6 gitu kita bangun, kan suami berangkat kerja tuh jam 4 pagi. Jadi kita bangun tuh tadi jam 4 aku udah bangun, tapi kita ke dapur itu turun dari kamar itu jam 5 gitu, jam 5:30 gitu. Terus aku langsung bilang langsung bergegas gitu bikin sup ayam guys. Ini sup ayamnya. Jadi ini sup ayam buat kita makan hari ini. Ini kan cuma kita berdua, jadi ini ayamnya ada berapa nih, ada 5 pada 4, jadi ya buat sampai malam gitu. Dominic juga suka. Dan ini sayur aku beli di Asian Shop. Sayur apa ya, sayur apa ya, kalau orang Tobelo bilang tuh sayur patola. Ada bilang sayur patola. Kalau itu bahasa Indonesia sayur apa ya, sayur kayak labu siam kali ya, labu siam. Itu Dominic suka banget kali buat sup. Terus aku juga lagi masak nasi. Jadi ini nanti karena kita nanti rencananya mau pergi tes darah itu pagi-pagi, biar kita bisa balik cepat dan kita bisa istirahat di rumah. Aku juga masih harus bed rest, harus benar-benar istirahat, karena aku juga dikasih resep satu obat yang benar-benar yang namanya itu obat endon 5 mg. Jadi itu tuh salah satu obat yang kuat banget, strong medication. Jadi itu bakalan bikin aku pusing, bikin aku sleepy ya, ngantuk gitu. Jadi dokter bilang kalau misalnya aku mau kemana-mana nggak boleh minum obat itu kalau memang berasa sakit banget ya, infeksi saluran kencingku, kandung kemihku berasa sakit banget, atau bagian bawah perutku berasa sakit banget, itu aku minum itu dokter suruh buat penghilang rasa sakit gitu. Jadi ya begitu guys, nanti aku bakalan video ketika kita udah sampai di kliniknya guys. Jadi ini aku cuman tes darah di klinik. Aku juga nggak tahu juga aku harus puasa atau enggak, karena aku nggak puasa, aku udah makan tadi pagi tuh. Aduh, aku nggak tanya juga. Oke guys, nanti kita ketemu lagi ya di klinik. A few moments later. Merah-merah. Oke guys, fix aku nggak jadi ke klinik karena aku tidak puasa. Aku lupa kalau hari ini aku ada jadwal untuk tes darah untuk diabetes, dan aku sudah makan tadi pagi, makan roti. Jadi harus di cancel guys, karena nggak bisa kalau udah makan, karena aturannya harus 8 jam sebelumnya puasa, 8 jam. Jadi harus dari mulai tengah malam itu udah nggak bisa makan, terus sampai pagi itu harus nggak bisa breakfast, dan
minum air putih doang. Minum air putih kayaknya cuma 2 gelas. Sedangkan aku minum air putihnya banyak sampai bengkak. Oke guys, kayaknya kita bakalan di rumah aja hari ini, nggak tahu mau ngapain. Kalau cuacanya bagus kita, soalnya aku lagi malas banget mau keluar. Paling kita di rumah aja, begini aja, nonton TV, makan, masak, makan, tidur sampai besok. Oke guys, ikuti aja ya kami hari ini mau ngapain aja. Guys, aku mau ajak kalian ke luar yuk. Kita lihat suasana di luar seperti apa. Segar banget di luar. Oh guys, cuacanya tuh nggak begitu, kayaknya kayak mendung-mendung begitu ya. Nih, tapi ya masih ada biru-biru gitu di langit, tapi kayak biru-biru dan ada kayak kelabu-kelabu begitu. Aku mau tunjukin juga ke kalian, itu di sana bunga, itu bunga apa namanya, bunga frangipani, itu dibilang frangipani. Kalau di Bali itu apa ya, bunga Kamboja tuh, Kamboja, mau cempaka Kamboja kah apa. Jadi ini guys, bungaku di taman. Bunga bougainville juga udah jadi, sana udah berbunga warna pink. Nih, kenapa bunganya sudah kering? Kayaknya kita perlu siram ini. Oke guys, kayaknya kita perlu siram. Oke, aku mau siram dulu. Wait. Wait. Ya, jadi itu sebenarnya ada beberapa perbedaan sih untuk kalau misalnya kita hamil di sini dan juga hamil di Indonesia. Jadi kalau hamil di sini di Australia itu, kalau misalnya ke dokter kandungan itu kita harus lewat dokter umum dulu. Jadi kita nggak langsung booking dokter kandungan gitu, kita harus lewat dokter umum. Dari dokter umum terus di kasih referral, kasih rujukan ke dokter yang kita pilih. Kalau kita punya private dokter, kita punya dokter yang punya private dokter, itu dokter yang kita tahu atau dokter yang kita mau, yang dokter kandungan yang kita mau, nanti dirujuk ke situ guys. Terus kita harus melakukan serangkaian tes guys. Nah, ada satu namanya tuh tes NIPT, itu harmony test, itu kayak tes kromosom gitu guys. Jadi kita di usia kandungan 10 minggu kita udah bisa tahu gender anak kita, dan juga kita bisa tahu kalau anak kita itu misalnya dia kalau ada kelainan kromosom, kalau dia ada kayak Down syndrome, trisomi, dan ada sindrom apalagi itu satunya, ada 3 sindrom itu
kita bisa tahu saat tes itu guys. Jadi kita nunggu 10 minggu, di atas 10 minggu baru kita bisa tes. Terus kita harus melakukan namanya screening juga, kayak ada blood test gitu untuk mengetahui ada penyakit-penyakit apa gitu yang kita, kayak ada penyakit HIV, penyakit apalagi tuh, kayak ada herpes atau penyakit-penyakit lainnya, itu kita juga di screening gitu guys. Terus yang berikutnya tuh harus melakukan tes gula darah itu guys, yang kayak yang aku mau lakukan ini guys, harus itu wajib dikasih. Terus scan juga kita nggak sembarang scan, yang kita nggak boleh minta scan setiap minggu atau setiap bulan gitu, nggak bisa guys. Jadi mungkin bisa di sebagian, tapi kalau di sini itu dokter kandunganku tuh cuman kasih referral untuk melakukan scan itu ultrasound itu pada usia kandungan 20 minggu. Bukan 20 minggu, tapi pertama tuh berapa minggu? 10 minggu atau ya, pokoknya yang scan pertama aku tuh 10 minggu. Atau berapa minggu aku lupa juga. Bukan 10 minggu, 15 minggu kalau nggak salah. Terus you get this, you get that, please bring here all the stuff you. Terus guys, setelah itu ya, jadi lanjut ya. Setelah kita tes diabetes itu, oh ya yang tadi itu scan dulu, scan itu jadi usia 15 minggu kalau nggak salah tuh aku scan ultrasound pertama. Terus usia kandungan 20 minggu itu kita scan untuk anatomi, jadi morfologi scan, jadi mengetahui itu organ-organ tubuhnya bayi itu udah berkembang, udah sempurna atau belum, kita tahu di situ. Dan juga kalau yang misalnya nggak ada yang nggak buat yang tidak ikut tes yang NIPT itu yang 10 minggu itu, bisa tahu juga gender di usia 20 minggu. Terus namanya well-being itu grow atau pertumbuhan bayi kita sejauh mana, itu nanti di usia 28 minggu gitu guys. Terus nanti ultrasound berikutnya itu di trimester ketiga itu kayaknya nanti itu bakalan nggak tahu tuh tiap minggu atau nggak tiap minggu juga sih, cuman untuk appointment sama dokternya bakalan tiap minggu kalau udah di trimester ketiga. Oke guys, dan di sini tuh nggak ada yang namanya vaksin tetanus, tapi aku kemarin itu sudah namanya vaksin flu dan juga vaksin untuk batuk itu. Jadi itu wajib guys di sini, ibu hamil wajib flu vaksin dan juga whooping coughing. Jadi 2 vaksin itu yang wajib. Kalau misalnya COVID itu ya itu pilihan ya guys ya, yang vaksin COVID. Sini juga ada yang nggak vaksin kok guys. Tapi kalau yang whooping coughing sama flu vaksin itu kayaknya diwajibkan ya buat ibu hamil, karena itu penting banget buat kita melindungi newborn baby kita supaya kita nggak menularkan mereka virus flu dan juga batuk. Karena kalau newborn itu mereka batuk bisa mengalami yang namanya pertusis atau sakit batuk yang 100 hari itu, yang batuk yang lama gitu sampai mengakibatkan pneumonia. Oke guys, jadi seperti itu. Kalau di Indo tuh ya itu ada vaksin tetanus, kalau di sini nggak ada tetanus guys. A few moments later. Hai guys, ini aku baru selesai ambil darah ini untuk tes diabetes. Jadi kemarin kan nggak jadi karena aku sudah makan pagi, udah sarapan, aku lupa kalau aku ada jadwal untuk
ambil darah di sini, tes gula darah. Dan ini tadi aku nggak sarapan, jadi kita puasa dari malam. Jadi ini kita selesaikan tes darahnya. Jadi hasilnya 3 hari. Jadi dikirim langsung ke dokter kandunganku. Dan ya, sekarang kita mau kembali ke rumah, guys. Oke guys, ini kita sudah sampai di rumah dan hari ini kita di rumah saja, nggak kemana-mana juga. Padahal tadi udah janjian teman-teman juga, kita mau pergi ke coffee time ya. Tapi kayaknya aku malas. Aku mau membuat almond cake, dan ya kita stay di rumah aja guys. Untuk video selanjutnya guys, aku bikin almond cake nanti di video yang lainnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.